Halo kawan-kawan, bagaimana kabarnya? Apakah masih punya kuota buat nonton? Kali ini aku akan merangkum sebuah film yang berjudul The Monkey King 3 tanpa banyak ocehan. Tentukan posisi kalian. Ini adalah filmnya. Diawali dengan Guru Tong dan para muridnya sedang berperahu menyusuri sebuah sungai. Di sini Biksu Tong menjelaskan bahwa setiap makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan. Kemudian Wu Cheng bertanya bagaimana jika gurunya juga diciptakan dengan pasangannya. Namun Guru Tong juga tidak tahu. Tidak lama kemudian mereka sampai ke sebuah danau. Guru merasakan aura siluman di tempat itu, dan terlihat juga banyak sekali bangkai perahu di sana. Lalu muncullah sebuah ikan raksasa di bawah perahu mereka. Ikan itu berubah ke wujud asalnya, yang disebut sebagai Dewa Sungai. Dengan pelangak-pelangaknya, Gong mencoba berbicara dengan Dewa Sungai, karena mereka tidak diizinkan melewati sungai itu. Mereka mengajukan larangan dari Dewa Sungai. Kemudian Dewa Sungai mengamuk dan menyerang mereka. Ukuran dari sang Dewa Sungai sangat besar dan menimbulkan gelombang yang cukup besar, sehingga Wukong dan kawan-kawan kepanikan. Di saat mereka sedang panik, lalu muncullah Sang Buddha untuk menyelamatkan mereka, yaitu dengan cara membuka portal air dan memindahkan mereka ke tempat lain, yaitu jatuh terjun bebas ke bawah. Tanpa disengaja seketika itu Biksu Tong bertemu dengan seorang perempuan yang sangat cantik dan sedang berdiri di atas tebing. Kemudian mereka jatuh bersama dan saling menatap satu sama lain seperti drama romance FTV. Di saat hampir jatuh ke tanah, wanita itu diselamatkan rusanya dan Guru Tong diselamatkan Wukong. Kemudian tidak berselang lama, sang wanita perlahan-lahan mendekati Biksu Tong. Sang wanita pun bertanya apakah mereka adalah seorang pria. Mendengar pertanyaan aneh tersebut, Biksu Tong terpelongo. Lalu Biksu Tong menjawab, kami adalah seorang pria. Lalu wanita itu bergegas pergi dengan menaiki rusanya tersebut. Sang wanita pun pergi ke kota. Dan ternyata ia adalah seorang ratu dari kerajaan wanita. Seluruh orang di kerajaan ini adalah wanita. Setelah sang ratu kembali, ia menceritakan kepada temannya setelah apa yang barusan ia alami. Karena menurut dia hal ini adalah sesuatu yang langka. Mengingat di kerajaan wanita sama sekali tidak ada pria. Dan itu pertama kalinya dia melewati seorang pria. Kemudian seorang pelayan menunjukkan ramalan di kerajaan wanita. Ramalan tersebut menyatakan bahwa pria adalah racun yang sangat berbahaya. Namun dari ramalan yang kurang jelas karena ada potongan yang hilang, tiba-tiba Ibu Suri datang untuk melanjutkan isi dari ramalan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pria memiliki racun yang tidak ada penawar. Dengan tipu muslihatnya mereka memberikan harapan palsu kepada wanita, yang membuat mereka percaya dengan mengandung anak-anaknya. Namun para pria tidak bertanggung jawab dan pergi begitu saja. Dengan menghindari dari bencana ini adalah dengan cara membunuh mereka dari awal. Scene berganti kepada rombongan Biksu Tong yang masih bingung mencari arah. Seketika itu Cupatki menemukan harta karun, tidak lain yaitu sekelompok wanita yang sedang mandi. Kemudian Wukong
dan rekannya dikepung oleh sekelompok wanita. Kemudian mereka pun dibawa ke dalam kerajaan. Setelah memasuki istana, mereka pun dipertemukan dengan sang ratu. Mereka pun menyadari bahwa sang ratu adalah wanita yang mereka temui beberapa hari yang lalu. Kemudian tetua dari kerajaan wanita menunjukkan bahwa kedatangan mereka sudah diramalkan. Berdasarkan ramalan, mereka akan membawa malapetaka di kerajaan ini. Akhirnya Bisutong dan kawan-kawan dijatuhkan hukuman mati. Namun sebelum itu sang putri mau menginterogasi mereka terlebih dahulu sebelum mengeksekusi mereka. Malam harinya Bisutong dan rekannya mencoba untuk melarikan diri. Di waktu bersamaan sang ratu menuju penjara untuk menginterogasi mereka. Setelah mereka semua sampai di perbatasan, ternyata perbatasan tersebut terdapat ada pagar gaibnya. Mereka pun tidak dapat menembusnya sekalipun Wukong. Lalu mereka kembali ke penjara. Selain itu sang ratu telah tersadar dan melanjutkan tujuannya untuk menginterogasi mereka. Dan sang ratu malah menyatakan perasaannya dan ingin menikah dengan Biksu Tong. Tentu saja Biksu Tong menolaknya karena ia masih mempunyai tanggung jawabnya untuk mencari kitab suci. Di sini sang ratu malah tidak memaksa. Dia malah berjanji bahwa dia akan membantu Biksu Tong dan rekan-rekannya untuk keluar dari kerajaan wanita. Keesokan harinya tibalah waktu eksekusi. Di kerajaan wanita, menjadi seorang pria adalah kejahatan besar, sehingga mereka harus dihukum mati. Namun ini adalah bagian rencana sang ratu, di mana ia menyamar sebagai seorang prajurit dan mengganti panah yang tajam menjadi panah yang tumpul. Ternyata rencananya adalah untuk memalsukan kematian dari rombongan Biksu Tong, dan setelah itu membawa mereka ke tempat yang aman untuk mencari cara agar bisa keluar dari kerajaan wanita. Namun siangnya, ketika giliran Cukake, tiba-tiba Ibu Suri mengganti anak panahnya. Ia beralasan kalau menjadi seorang pria memanglah kejahatan yang sangat besar, dan prianya jelek, maka kejahatannya menjadi berlipat ganda. Namun tidak perlu khawatir, karena Cukake adalah jelmaan dari siluman. Jelas tentu saja dia tidak akan mati. Setelah selesai melakukan eksekusi tersebut, Ibu Suri pun menyerahkan jasad mereka kepada para prajurit. Semua sesuai berjalan dengan rencana. Sang ratu berhasil membawa rombongan Biksu Tong ke tempat yang sangat aman, yaitu suatu tempat suci di kerajaan wanita. Di sini juga terdapat patung yang sangat besar, merupakan patung dari leluhur mereka. Di sana sang ratu mengungkapkan bahwa sebenarnya dia juga tidak tahu bagaimana keluar dari kerajaan itu, karena sudah berabad-abad lamanya tidak ada satu orang pun yang mencoba keluar dari kerajaan ini. Tetapi masih ada harapan bahwa pada potong ramalan yang hilang terdapat petunjuk bagaimana cara keluar dari kerajaan wanita. Lanjut cerita, setelah mereka pusing kocar-kacir sana sini, akhirnya mereka menemukan potongan yang hilang. Dan potongan itu bisa berlari, lalu mereka kejar-kejaran. Kemudian Sun Wukong berhasil menangkap potongan tersebut. Dari ramalan tersebut, setelah dibaca dengan teliti, ramalan tersebut menyatakan seseorang bisa saja keluar dari kerajaan wanita jika telah memahami arti dari cinta. Tetapi Biksu Tong mengungkapkan bahwa ia juga tidak terlalu paham dengan apa yang dimaksud. Kemudian salah satu seorang prajurit menyelah bahwa ia juga pernah mendengar kisah cinta di kerajaan wanita.
Dikisahkan dahulu kala ada seorang gadis yang sangat penasaran dengan apa yang ada di luar kerajaan wanita. Secara gaib dia menjalin hubungan dengan siluman sungai yang berada di luar perbatasan kerajaan wanita. Di waktu bersamaan tiba-tiba Wucing dan Patki berteriak kesakitan. Begitu juga dengan Biksu Tong yang dikejutkan dengan membuncitnya perut mereka. Setelah disadari oleh mereka, seketika ia kejar-kejaran tadi, dia masuk ke dalam air. Air tersebut adalah air ibu dan anak. Jika seseorang menelannya, maka mereka akan hamil. Salah satu seorang pria yang selamat adalah Wukong sendiri.